sambil bilang gini, Kami datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. kedengarannya keren banget ya, tapi itu benar mau nolong atau cuma ganti penjajah aja nih? Waktu itu, banyak pemuda Indonesia yang semangat ikut kegiatan dan percaya banget sama janji Jepang. Tapi, banyak juga yang mulai curiga, kok janji kemerdekaan terasa semakin jauh? Nah, lewat video pembelajaran ini kita bakal tahu nih gimana Jepang membangun citra sebagai penyelamat dan gimana masyarakat Indonesia akhirnya tahu sebenarnya siapa yang diuntungkan. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ke masa pendudukan Jepang. Masa penuh janji, propaganda, dan perjuangan. Kalian tahu nggak sih, di tahun 1942, Jepang resmi menduduki Indonesia setelah berhasil mengalahkan Belanda. Mereka datang dengan membawa janji besar, yaitu ingin membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Melalui gagasannya yang disebut sebagai kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, Jepang berusaha tampil sebagai penyelamat dan saudara tua nih bagi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia. Namun ternyata di balik janji manis tersebut, Jepang sudah menyiapkan sebuah rencana, yaitu sebuah strategi yang disebut sebagai strategi propaganda. Apa sih strategi propaganda? Jepang tahu bahwasanya jika ingin menguasai sebuah bangsa, tidak cukup hanya dengan menggunakan senjata tajam saja, tetapi diperlukan suatu upaya untuk mengubah cara berpikir rakyatnya. Berbagai media digunakan oleh Jepang untuk menanamkan citra mereka yang positif, seperti melalui surat kabar, koran, radio, televisi, bahkan pertunjukan rakyat. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Di balik seruan kemakmuran yang terus dipropagandakan oleh Jepang, rakyat Indonesia justru mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang semakin berat. Banyak dari para pemuda yang dipaksa untuk bergabung dengan organisasi semi-militer. Sementara tenaga kerja masyarakat pribumi terus dieksploitasi. Banyak bahan pangan yang disita untuk kebutuhan perang, dan keadaan masyarakat yang semakin sulit. Kependudukan Jepang menunjukkan satu hal penting, bahwa kekuasaan tidak selalu datang melalui kekerasan. Kadang, ia datang hanya dengan membawa kata-kata manis dan janji kebebasan. Kalau di masa kependudukan Jepang kata-kata bisa lebih kuat dari senjata, menurut kamu, apakah di masa sekarang kata-kata bisa mengubah cara kita bertindak dan berpikir seperti dulu? Nah, kalau gitu kita lanjut aja yuk ke pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana sih respon bangsa Indonesia terhadap situasi ini. Lalu, kita akan lihat berbagai strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, mulai dari kerjasama hingga perlawanan terhadap Jepang melalui peran organisasi seperti Putra dan tokoh-tokoh penting di baliknya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang strategi bangsa Indonesia. Bukan strategi perang yang akan kita bahas, tapi bagaimana bangsa Indonesia merespon situasi yang diciptakan Jepang di Indonesia. Di awal pendudukannya, Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia setelah semua kebijakan kejam yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Gimana caranya? Salah satu caranya dengan mendirikan organisasi-organisasi yang seolah organisasi ini dibuat untuk memberikan ruang terhadap bangsa Indonesia. Tetapi di balik itu terdapat niat terselubung Jepang untuk tetap bisa mengendalikan bangsa Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikan oleh Jepang adalah PUTRA, Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini didirikan oleh Jepang tahun 1943 untuk mengerahkan seluruh potensi yang ada dari rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Jepang yang pada saat itu sedang melawan sekutu. Ada 4 tokoh sentral yang berperan aktif dalam organisasi ini: Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka berempat ini terlibat aktif dalam organisasi Putra. Para pemimpin Indonesia memandang Putra sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Lewat pidato, siaran radio, dan kegiatan-kegiatan sosial, semangat cinta tanah air selalu diselipkan melalui kata-kata atau tindakan-tindakan yang pada satu sisi mendukung Jepang, tetapi pada sisi lain tersembunyi semangat nasionalisme.
Selain itu, di kondisi yang terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang meminta bantuan kepada Indonesia. Yang pada akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, janji itu diikuti dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1945 ini dibangun untuk tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tapi dalam pengawasan Jepang. Namun, bagi para tokoh bangsa ini adalah kesempatan emas yang sudah lama ditunggu. Lewat sidang-sidang BPUPKI, Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh lainnya mulai merumuskan dasar negara, membahas cita-cita bangsa, dan merumuskan kemerdekaan yang sesungguhnya. Setiap ruang yang diciptakan oleh Jepang dimanfaatkan kembali untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi Putra dan BPUPKI menjadi bukti kecerdasan bangsa Indonesia. Dalam sistem yang menindas, mereka menemukan ruang untuk menanamkan ide, menumbuhkan kesadaran, dan mempersiapkan masa depan. Wah, luar biasa banget ya. Di tengah tekanan perang dan propaganda, para tokoh bangsa bisa menemukan setiap kesempatan yang ada. Kalau menurut kamu, apa yang bisa bikin mereka tetap bersatu dan gak egois meski mereka datang dari latar yang berbeda-beda? Yuk kita bahas lebih jauh di bagian selanjutnya tentang kekuatan multikulturalisme dalam perlawanan. Dan bagaimana keberagaman justru menjadi kekuatan dalam menghadapi tirani Jepang. Nah, setelah membahas strategi bangsa Indonesia, sekarang kita memasuki materi multikulturalisme dalam perlawanan. Dalam berbagai propaganda yang telah dilakukan oleh Jepang, teman-teman tahu nggak kalau Indonesia ini punya satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, yaitu keberagaman. Masyarakat Indonesia dari berbagai daerah dan juga latar belakang yang berbeda ini bersatu atas dasar rasa senasib dan untuk mewujudkan satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemerdekaan. Nilai gotong royong dan juga rasa senasib ini menjadi fondasi bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu. Masyarakat dari berbagai golongan, mulai dari petani sampai ke pelajar ini bersatu untuk menyuarakan semangat kemerdekaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita sebut sebagai multikulturalisme. Teman-teman tahu nggak sih kalau multikulturalisme ini bukan sekedar perbedaan akan ras, agama, ataupun suku, tapi juga mencakup aspek lainnya yang sedang diperjuangkan oleh seorang individu ataupun suatu kelompok. Nah, teman-teman, sekarang tahu kan apa itu multikulturalisme? Sekarang, yuk kita coba kaitkan dengan materi kita hari ini. Dalam penjelasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa BPUPKI menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melawan Jepang. Kira-kira ada nggak ya nilai multikulturalisme di dalamnya? Nah, di dalam BPUPKI, nilai multikulturalismenya tercerminkan melalui bagaimana para tokoh dengan latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, dan juga agama yang berbeda ini berhasil bersatu dan menyatukan pemikirannya yang pada akhirnya menghasilkan gagasan-gagasan penting yang mendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Nah, persatuan inilah yang dijadikan senjata oleh para tokoh pemimpin pada masa itu. Mereka memanfaatkan setiap perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan untuk menuntun Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi, coba pikirin deh, kalau dulu nilai multikulturalismenya ini bisa kita jadikan sebagai kekuatan untuk melawan penjajah. Tapi, di masa sekarang, apakah nilai multikulturalismenya bisa tetap terjaga di tengah masyarakat Indonesia yang semakin modern? Setelah menyimak semua materi yang ada, sekarang yuk kita simpulkan bareng-bareng dan belajar tentang bagaimana menerapkan nilai multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, kita bisa lihat sejarah pendudukan Jepang di Indonesia itu bukan cuma soal perang dan juga kekuasaan, tapi bisa dilihat bagaimana ide dan juga kata itu bisa menjadi senjata. Nah, Jepang datang ke Indonesia itu membawa janji manis, tapi juga membawa propaganda besar yang telah disiapkan untuk menguasai Indonesia. Melalui organisasi seperti BPUPKI dan Putra, bangsa Indonesia mampu melawan strategi Jepang dengan memanfaatkan ruang yang telah diberikan oleh penjajah. Nah, keberagaman menjadi salah satu hal yang penting untuk kesatuan bangsa Indonesia pada saat itu karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk merdeka.
Coba bayangkan kamu hidup di masa pendudukan Jepang yang hidup serba sulit. Rakyat dipaksa bekerja, sumber daya disita, tapi janji kemerdekaan terasa begitu dekat. Pemuda saat itu dihadapkan oleh dua dilema. Yang pertama, mereka ikut bekerja sama demi menuju jalan kemerdekaan, atau mereka memilih untuk melawan untuk mempertahankan harga diri dan juga martabat bangsa. Keduanya sama-sama berisiko, sama-sama butuh keberanian dan juga keyakinan. Kalau kamu ada di posisi mereka, langkah apa yang akan kamu ambil? Apa arti perjuangan bagi kamu di masa kini ketika bentuk penjajahan mungkin sudah berbeda, tetapi semangatnya masih sama? Coba kamu diskusikan di kelas bersama teman dan gurumu, siapa tahu mereka mempunyai pandangan yang berbeda, dan di sanalah kalian bisa menemukan makna perjuangan yang sesungguhnya. Untuk menguji dan memperdalam pemahamanmu terkait materi yang telah disampaikan oleh para tutor tadi, silakan pindai kode QR di sini dan kerjakan kuis dengan penuh semangat. Selamat mengerjakan!